Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umo Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang melasti di Belah Batuh Tua. Semoga tiada rintangan. Sebelum merayakan Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melakukan beberapa rangkaian upacara. Salah satu di antaranya adalah melis atau mekies atau melasti. Namun, apakah sebenarnya makna dari melis atau mekies ini? Melis atau mekies adalah serangkaian upacara untuk mensucikan Buana Alit dan Buana Agung, serta memohon air suci kehidupan atau tirta amerta. Melasti juga dapat diartikan sebagai pembersihan segala kekotoran dengan memuja keagungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna, agar terwujud kebersihan diri sendiri atau Buana Alit, serta kebersihan alam semesta atau Buana Agung, sehingga kehidupan menjadi tenang, damai, dan seimbang. Melasti dilaksanakan oleh masing-masing desa adat dengan dikoordinir oleh majelis desa adat serta pemerintah kecamatan. Pada umumnya melasti dilaksanakan beberapa hari sebelum Hari Raya Nyepi. Pada saat itu umat Hindu akan mundut atau mengusung pratimu dan pralingga betara-betari yang dijadikan sungsungan mereka di setiap pura atau pemerajaan beserta alat upacara lainnya. Pratimu atau pralingga tersebut kemudian disucikan di segara atau di laut. Setelah itu dilakukan memohon tirta amerta atau air kehidupan kepada Dewa Wisnu melalui serangkaian upacara yang dipimpin oleh Sulingge. Secara mitologi, bahwa segara atau laut adalah tempat bersemayamnya tirta amerta sebagai hasil dari pemutaran Gunung Mandara atau Mandaragiri yang dilakukan oleh para dewa dan raksasa di lautan susu. Jika suatu desa adat wilayahnya tidak dekat dengan laut, biasanya masyarakat di sana akan mencari sumber air dari berbagai mata air, seperti di daerah pegunungan dengan mendatangi danau, pancuran, sumur suci atau beji sebagai tempat ide betara mesucian. Lokasi air-air suci ini diyakini oleh umat Hindu sebagai sumber air kehidupan, sekaligus sebagai sumber pembersihan segala kekotoran. Menurut Lontar Sundarigamo dan Lontar Sangyang Aji Swamandala, tujuan dari melasti adalah ngiring prawatek dewa atau meningkatkan kepercayaan dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, anganyutaken laraning jagat, atau membangun sikap tenggang rasa, kepedulian, dan empati untuk mengurangi penderitaan sesama, anganyutaken papeklese, atau membersihkan diri dari kekotoran rohani, sikap tidak terpuji, dan hawa nafsu, anganyutaken letuhan buana, atau membersihkan alam semesta dengan tindakan-tindakan untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan alam semesta. Nah, mengapa desa adat di wilayah Belah Batuh Tua melaksanakan melasti setelah Hari Raya Nyepi? Belah Batuh Tua adalah sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Belah Batuh, yang merupakan wilayah Kerajaan Belah Batuh di bawah pimpinan Raja Ki Gusti Ngurah Jelantik pada masa pemerintahan Dalem Gegel sampai di Semarapura.
28 desa adat yang berada di wilayah Kecamatan Blabatuh atau di wilayah Blabatuh Tua, serta beberapa desa adat di Kecamatan Payangan dan Buleleng melaksanakan upacara melasti setelah Hari Raya Nyepi, tepatnya pada saat Purnama Kedasa. Bulan purnama yang paling dianggap inti atau paling penting oleh umat Hindu, salah satunya adalah pada hari Purnama Kedasa yang jatuh pada Sasih Waisaka atau bulan ke-10 dalam kalender Bali. Perayaan Hari Raya Nyepi adalah sebagai bentuk perenungan suci dalam hal pengendalian diri dan hawa nafsu. Sementara pada Purnama Kedasa merupakan hari penghormatan kepada Sang Hyang Sunya Amerta sebagai pemberi air kehidupan. Dalam Lontar Sundarigamo dikatakan bahwa pada Purnama Sasih Waisaka atau Sasih Kedasa merupakan penghormatan kepada Sang Hyang Sunya Amerta atau manifestasi Tuhan dalam sifat menghidupkan yang bersemayam di kahyangan. Purnama Kedasa ini juga disebut inti dari purnama-purnama yang lain. Purnama Kedasa juga dianggap sebagai hari peleburan segala kekotoran. Karena kata kedasa berasal dari kata kedas, yang dalam bahasa Bali berarti bersih. Oleh karena itu, pada hari purnama ini, umat Hindu hendaknya mensucikan diri secara jasmani dan rohani, agar terhindar dari hal-hal negatif dengan memberikan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang positif. Purnama Kedasa biasanya dilakukan pemujaan terhadap para leluhur yang telah dianggap suci. Pada saat hari Purnama Kedasa juga dilaksanakan upacara Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakeh, yang artinya ketika upacara tersebut berlangsung, seluruh dewa dan dewi bersatu dan turun untuk memberikan anugerahnya kepada seluruh umat. Selain upacara Betara Turun Kabeh, masih banyak lagi upacara atau piodalan yang dilaksanakan ketika hari Purnama Kedasa. Dalam hal ini biasanya umat Hindu melakukan persembahyangan ke pura-pura dengan membawa sarana dan prasarana persembahyangan. Oleh sebab itu, desa adat di beberapa tempat melaksanakan melasti setelah Hari Raya Nyepi, termasuk di Blabatuh Tua, sehingga penyucian alam semesta dilakukan bertepatan dengan Purnama Kedasa. Hal ini dirasakan lebih efektif dan efisien karena perayaan Hari Raya Nyepi baru berjalan 15 hari dan Purnama Kedasa merupakan hari yang paling baik untuk melakukan penyucian alam semesta. Kalau secara alam nyata, bagi umat Hindu yang lain akan membersihkan diri dulu sebelum memasuki tahun baru. Sedangkan di Blabatuh Tua dan beberapa desa adat yang lain akan memasuki tahun baru dulu. Setelah itu baru melakukan pembersihan alam semesta. Memang belum ada bukti otentik yang menyebutkan kapan melasti setelah Nyepi dilakukan di wilayah Blabatuh Tua, serta alasan-alasan yang lebih spesifik belum ditemukan. Demikian perjalanan kami kali ini dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santih 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 Om.